Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Rian Lestariani. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10. Apa ya materinya? Materinya adalah mengenai daya hantar listrik larutan. Yuk kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasikan larutan yang bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Yang kedua, menganalisis ciri larutan non-elektrolit. Yang ketiga, menganalisis ciri larutan elektrolit. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar garam dan gula. Gula pasir yang biasa kita konsumsi, begitu pula dengan garam dapur. Nah, mengapa sih larutan garam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai tuntas. Oke, perhatikan kata konsep berikut ini. Larutan terdiri dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit terbagi lagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kemudian, larutan elektrolit kuat terionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah terionisasi sebagian. Bagaimana dengan larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit tidak terionisasi. Untuk lebih jelasnya, kita simak pemaparan selanjutnya. Larutan. Apa sih itu larutan? Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari zat pelarut atau disebut juga dengan solvent dan zat terlarut atau solut. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan. Zat yang dapat larut dalam air dibedakan menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Perbedaan ini berdasarkan adanya daya hantar listrik pada larutan. Zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat non-elektrolit dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ion. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit atau yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua adalah larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik. Apa itu elektrolit? Elektrolit merupakan suatu zat ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Apa sih larutan elektrolit? Nah, kalau larutan elektrolit itu sendiri adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Nah, larutan ini umumnya memiliki ciri dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya jika diuji dengan alat uji daya hantar listrik. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi dari larutan elektrolit pada natrium klorida atau yang kita kenal sehari-hari sebagai garam dapur. Semua pasti mengkonsumsi ya. Garam dapur adalah garam yang kita gunakan sehari-hari. Umumnya, larutan elektrolit ini termasuk ke dalam senyawa ion. Salah satu contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu natrium klorida atau garam dapur. Yang lainnya ada kalium sulfat, ada natrium hidroksida, ada kalium hidroksida, dan lain sebagainya. Kemudian juga senyawa kovalen polar termasuk dalam larutan elektrolit. Contohnya apa? Contohnya adalah HCl, asam klorida. Kemudian ada H2SO4, asam sulfat. Ada asam nitrat, kemudian ada lagi asam asetat atau yang kita kenal sebagai cuka, ya, cuka makan, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas mengenai larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit bila dilarutkan ke dalam air tidak mengalami ionisasi sehingga
tidak terbentuk ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Nah, senyawa yang termasuk ke dalam kelompok ini apa aja sih? Ya, yang pertama itu ada urea. Salah satunya urea. Pernah dengar ya, urea digunakan adalah sebagai pupuk pada tanaman. Kemudian ada gula. Gula di sini bisa glukosa, bisa juga sukrosa. Nah, sukrosa ini apa sih? Sukrosa ini adalah gula pasir ya, yang kita konsumsi juga sehari-hari. Kemudian ada kelompok alkohol. Ya, alkohol itu banyak. Misalnya ada metanol, etanol, dan sebagainya. Semua senyawa-senyawa kovalen nonpolar termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Berikutnya, perhatikan gambar ilustrasi larutan non-elektrolit pada glukosa atau gula. Ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodanya. Larutan yang demikian disebut sebagai larutan non-elektrolit. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan daya hantar listrik, larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat atau daya hantar listriknya kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah atau daya hantar listriknya lemah. Apa sih ciri larutan elektrolit kuat? Nah, cirinya diantaranya adalah adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang. Merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar listrik yang kuat. Nah, pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau bisa dikatakan sebagai terionisasi sempurna. Nah, biasanya jika dituliskan dalam suatu reaksi, tanda panahnya hanya satu garis saja, seperti contoh berikut. Natrium klorida padat terionisasi. Ya, ketika dilarutkan dalam air, terionisasi menjadi ion-ionnya. Apa saja ionnya? Ionnya adalah ion natrium, yaitu Na+, dan ion klorida, yaitu Cl-. Senyawa yang termasuk elektrolit kuat. Di antaranya adalah ada asam kuat, kemudian ada basa kuat, dan juga garam yang mudah larut dalam air. Apa saja contohnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Asam diantaranya ada HCl atau asam klorida, kemudian ada asam sulfat, ada asam nitrat, ada asam perklorat, dan lain sebagainya. Kemudian basa kuat. Basa kuat contohnya yang Ibu tampilkan di sini adalah natrium hidroksida, kemudian kalium hidroksida, ada kalsium hidroksida, ada barium hidroksida, dan lain sebagainya. Masih banyak, jadi kalian bisa cari dengan literasi-literasi yang lain, oke? Kemudian ada garam. Di sini garam-garamnya adalah natrium klorida, ada kalium nitrat, ada kalium sulfat, dan kalsium klorida. Adapun ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah diantaranya ketika diuji dengan daya hantar listrik, itu adalah jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup, berarti daya hantar listrik tersebut lemah. Disebut juga dengan larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna atau terionisasinya sebagian yang ditandai dengan dua arah panah pada persamaan reaksinya. Kita berikan contohnya sebagai berikut. Ini adalah asam asetat, ya. Larutan asam asetat ini terionisasi menjadi ion asetat, yaitu CH3COO- dan ion hidrogen, ya. Apa saja sih senyawa yang termasuk ke dalam elektrolit lemah? Di antaranya adalah ada asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada asam asetat, kemudian ada asam fluorida, ada asam karbonat, dan lain sebagainya. Kemudian basa lemah. Contohnya adalah amonium hidroksida, ada amoniak, ada seng hidroksida.
dan lain sebagainya. Berikutnya garam. Garamnya adalah ada peraklorida, ada timbal 2 iodida, kemudian ada kalsium, kromat, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas mengenai kekuatan larutan elektrolit. Kekuatan larutan elektrolit dinyatakan dengan derajat ionisasi atau disosiasi. Derajat ionisasi atau derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah ion yang dihasilkan dengan jumlah zat mula-mula. Derajat ionisasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Alfa sama dengan mol zat terionisasi dibagi dengan mol zat mula-mula. Berikut ini adalah perbandingan atau perbedaan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Kita lihat perbedaannya berdasarkan derajat ionisasi, jumlah ion dalam larutan, dan juga daya hantar listriknya. Untuk elektrolit kuat memiliki alfa sama dengan 1 karena terionisasi sempurna. Kemudian untuk elektrolit lemah itu adalah di antara 0 dan 1 karena dia terionisasi sebagian. Kemudian untuk non-elektrolit derajat ionisasinya itu adalah 0 karena dia tidak terionisasi. Nah, sekian pembahasan mengenai daya hantar listrik larutan. Bagaimana? Semoga apa yang Ibu paparkan bisa dipahami. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.